Pernah nggak sih kamu menelpon seseorang, tapi kamu berada di kota lain, tapi suaranya itu nyampe dengan jelas? Padahal cuman pencet tombol call, tapi di balik layar ada sistem komunikasi yang super kompleks dan bekerja dalam hitungan detik. Itu semua bisa terjadi berkat dua hal penting di jaringan 2G GSM, yaitu signaling dan routing. Dan hari ini kita bakalan bahas dua proses tersebut. Mulai dari sinyal keluar lewat HP kamu sampai diterima di HP tujuan. Signaling dan routing di jaringan GSM 2G dimulai dari HP, kemudian ke BTS, disampaikan ke BSC, kemudian ke MSC, lalu diteruskan ke HLR atau VLR, dan ke HP lain atau HP tujuan. Sebelum kita bahas signaling dan routing, kita perlu tahu dulu nih, struktur jaringan GSM dan siapa aja pemain utamanya. Di sisi pengguna ada mobile station atau MS, yaitu HP kamu sendiri. MS berkomunikasi dengan BTS atau Base Transceiver Station lewat gelombang radio. Setiap BTS dikendalikan oleh BSC atau Base Station Controller yang bertugas mengatur beberapa BTS dan mengelola frekuensi supaya nggak saling ganggu. Semua data panggilan dan SMS dari BSC dikirim ke MSC atau Mobile Switching Center, otak utama jaringan yang menangani call setup, routing, dan billing. Lalu ada dua database penting, yaitu yang pertama HLR atau Home Location Register, menyampaikan informasi pelanggan tetap seperti nomor, paket layanan, dan lokasi asal. Dan yang kedua ada VLR atau Visitor Location Register, menyampaikan data pelanggan yang sedang berada di area lain. Dengan sistem ini, GSM bisa tahu di mana kamu berada, bahkan saat berpindah kota atau negara. Saat ini kita masuk ke inti pertama yaitu signaling. Sederhananya, signaling adalah komunikasi antar elemen jaringan untuk mengatur proses panggilan SMS dan data. Kalau kita ibaratkan, signaling itu kayak bahasa isyarat antar petugas lalu lintas jaringan. Sebelum pengiriman suara terjadi, jaringan perlu konfirmasi dulu siapa yang nelpon, siapa yang dituju, dan lewat mana. Di jaringan 2G, signaling dilakukan dengan sistem SS7, Signaling System Number 7. SS7 ini bekerja di jalur khusus terpisah dari jalur suara sehingga komunikasi dapat dikontrol dengan akurat. SS7 terdiri dari beberapa level. Yang pertama, MTV level 1-3, Message Transfer Part, yang mengatur koneksi fisik dan pengiriman sinyal. Yang kedua, SCCP atau Signaling Connection Control Part, yang memberi alamat tujuan sinyal. Dan yang ketiga, TCAP dan MAP, yaitu Transaction Capabilities dan Mobile Application Port, yang menangani layanan seperti registrasi pengguna, SMS, dan call setup. Jadi, ketika kamu tekan call, HP kamu akan mengirim setup ke BTS, lalu diteruskan ke BSC dan MSC. MSC akan mengirim pesan signaling ke HLR dan mengecek apakah nomor tersebut aktif dan di mana lokasinya. Kalau nomor aktif, MSC mengirim sinyal alerting ke HP tujuan. Dan setelah diterima, sinyal connect dikirim balik ke pengirim. Barulah percakapan dimulai. Menariknya, semua proses ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik, padahal puluhan pesan signaling dikirim di belakang layar. Jika signaling mengatur komunikasi antar elemen, maka routing menentukan jalur terbaik bagi sinyal itu untuk mencapai tujuan. Routing di 2G terjadi di level MSC dengan jaringan SS7. MSC bekerja sebagai navigator untuk mencari rute paling efisien di antar node. Misalnya, ketika kamu menelpon seseorang di luar wilayah, MSC lokal akan berhubungan dengan GMSC atau Gateway Mobile Switching Center, yang dimana GMSC ini menentukan MSC mana di arah tujuan kita yang paling dekat. Setelah itu, GMSC akan tanya ke HLR lokasi penerima dan langsung meneruskan panggilan ke lokasi tujuan. Proses itu disebut sebagai call routing process. Routing juga mengoptimalkan jalur berdasarkan kondisi jaringan. Misalnya, ketika satu jaringan memiliki kepadatan atau sibuk, maka sistem akan otomatis mencari jalur lain yang alternatif agar komunikasi tetap berjalan lancar. Makanya sinyal kamu nggak akan nyasar ke semua arah, tetapi langsung difokuskan ke lokasi terakhir penerima itu berada.
Contohnya, aku lagi ada di Malang dan aku mau nelpon Haikal yang lagi ada di Bandung. HP Nabila akan mengirim sinyal ke BTS Malang. Nah, diteruskan ke BSC dan diteruskan lagi ke MSC Malang. MSC Malang ini akan meminta data lokasi Haikal ke HLF. HLR akan memberitahu bahwa Haikal ada di area VLR Batu. MSC Malang akan meneruskan panggilan ke GMSC dan panggilan tersebut akan diteruskan ke MSC Bandung. Setelah HP Haikal menjawab panggilan, signaling akan berubah menjadi jalur komunikasi suara lewat kanal trafik. Nah, inilah bagaimana routing dan signaling bekerja. Jadi, signaling itu sistem kontrol yang memastikan komunikasi berjalan sesuai aturan. Sedangkan routing adalah sistem pengarah untuk menentukan jalan terbaik sinyal tersebut sampai ke penerima. Dua komponen ini jadi fondasi komunikasi digital modern. Bahkan sampai di 4G dan 5G pun konsepnya masih dipakai. Tanpa signaling dan routing, telekomunikasi modern nggak akan bekerja secepat sekarang. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami dunia jaringan seluler lebih dalam.